Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Yunika dari kelas Perbankan Keuangan 2. Saya di sini bermaksud untuk memenuhi tugas statistika bisnis pengganti UAS, akan menjelaskan materi mengenai probabilitas. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pendekatan klasik. Apa sih pendekatan klasik? Pendekatan klasik yaitu peluang atau probabilitas yang didasarkan pada peristiwa yang bersifat eksklusif. Suatu percobaan masing-masing akan mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul atau equality. Suatu kejadian atau peristiwa mempunyai kesempatan yang sama. Jadi pada intinya, pendekatan klasik ini semua isi dari suatu probabilitas mempunyai kesempatan yang sama dari seluruh kejadian gitu. Adapun rumusnya yaitu PE atau peluang sama dengan NE per NS. NE yaitu banyaknya kejadian A dan NS yaitu banyaknya anggota ruang sampel. Nah, kita lanjut untuk lebih pahamnya, kita pelajari contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah dadu dilemparkan sekali. Dadu tersebut berisi 6 sisi. Berapakah peluangnya jika terdapat 2 sisi dadu yang akan muncul? Nah, bagaimana jawabannya? Jadi, dadu itu ada 6 sisi. Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Banyaknya suatu titik sampel NS sama dengan 6, karena dadu memiliki 6 sisi. Kemudian, jika muncul 2 sisi, maka 1 per 6. Jadi, akan muncul sisi yang berisi 2 titik. Jadi, 1 per 6 sama dengan 0,167. Maka peluang dari munculnya 2 sisi dadu yaitu 1 per 6 atau 0,167 gitu. Gampang kan? Bisa dipahami karena materinya tidak terlalu rumit. Kemudian kita pelajari contoh soal yang kedua. Terdapat 200 mahasiswa di suatu universitas di Jakarta. Terdapat 50 orang di antaranya wanita. Berapakah peluang mahasiswa wanita tersebut? PE atau peluang suatu kejadian sama dengan 50 dari banyaknya mahasiswa wanita per 200 dari seluruh mahasiswa. Gitu. Jadi 50 per 200 sama dengan 1 per 4. Maka peluang mahasiswa wanita yaitu 1 per 4. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya mengenai pendekatan relatif. Pendekatan ini didasarkan oleh frekuensi relatif. Berikut rumus pendekatan relatif. PS sama dengan NI per S. Biar langsung bisa dipahami, maka kita lanjut ke contoh soal saja. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh lembaga survei di mana terdapat 800.000 orang lulus dari Universitas Fakultas Hukum. Penelitian menunjukkan sebuah percobaan. Hasilnya terdapat 450 dari 800.000 orang tidak bekerja sesuai bidangnya. Berapakah probabilitas dari lulusan Fakultas Hukum tidak bekerja sesuai bidangnya? Nah, probabilitas yang akan terjadi yaitu mohon maaf, ini ada kesalahan. Jadi bukan 800.000 ya, tapi 800 orang yang tidak bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi 450 dari 800. Maka 450 per 800 yaitu sama dengan 0,56. Kesimpulannya, berdasarkan pengalaman masa lalu, probabilitas bagi mahasiswa yang tidak bekerja sesuai bidangnya yaitu 0,56.
digarisbawahi yaitu mengenai mahasiswa yang tidak bekerja sesuai bidangnya di universitas fakultas hukum gitu. Ya, berdasarkan lembaga survei. Kemudian contoh soal yang kedua. Sebuah perusahaan elektronik mempunyai HP sebanyak 500.000 unit merek tertentu. Namun terdapat 50 unit barang yang cacat. Maka bisa disimpulkan peluang yang cacat adalah 50 per 500.000 sama dengan 0,0001. Maka rata-rata persentase barang yang cacat diperkirakan 0,01%. Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan subjektif. Berdasarkan yang kita ketahui dari istilah subjektif, maka ini bersifat subjektif. Jadi, jika terjadi suatu kejadian atau peristiwa yang hanya terjadi beberapa kali atau tidak ada informasi yang relatif, maka probabilitas hanya ditentukan dengan menggunakan pengetahuan seseorang atau keyakinan individu. Jadi ini sifatnya yaitu tidak berdasarkan fakta ataupun kejadian yang nyata, namun berdasarkan opini atau pendapat dengan adanya probabilitas yang tidak disertai dengan bukti empiris atau fakta, maka disebut dengan probabilitas subjektif karena bersifat individu. Nilai probabilitas dari satu individu ke individu akan berbeda walaupun peristiwa atau kejadian bersifat sama. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh para peneliti yang berpengalaman untuk meramalkan suatu kejadian. Berdasarkan judulnya mengenai pendekatan subjektif, maka ini bersifat subjektif, tidak objektif. Contohnya yaitu, menurut Menteri Keuangan Indonesia, periode 2020 sampai 2022, Indonesia tidak akan pernah krisis karena fondasi ekonomi kuat. Jadi pendekatan subjektif ini didasarkan dengan pendapat atau opini seseorang gitu. Kemudian contohnya menduga kemungkinan mendapatkan nilai A dalam mata kuliah statistika gitu. Jadi berupa hanya dugaan ataupun kejadian yang berdasarkan pendapat atau hal yang bisa saja tidak berdasarkan dengan fakta gitu. Kemudian materi selanjutnya mengenai kejadian majmuk yang terdiri dari kejadian saling lepas. Jadi, jika kejadian E atau kejadian F saling lepas satu dengan yang lain, atau tidak mungkin terjadi keduanya saat terjadi bersama-sama, bisa diartikan jika suatu peristiwa E terjadi, maka F tidak akan terjadi, ataupun sebaliknya. Jadi, jika F terjadi, maka E tidak terjadi gitu. Jadi, salah satunya. Jika probabilitas kejadian dilambangkan dengan P E irisan F sama dengan 0, maka berdasarkan hukum penjumlahan, yaitu peluang E gabungan F sama dengan E ditambah peluang F. Jika E1, E2, dan En atau jumlah dari E sekian gitu saling lepas, maka probabilitas kejadian tersebut adalah peluang E1 gabungan E2 gabungan E sekian sama dengan peluang E1 ditambah peluang E2 ditambah sampai peluang E sekian gitu. Bila kejadian E dan E aksen merupakan komplement satu dengan lainnya, komplement satu dengan yang lainnya, maka E irisan E aksen sama dengan bukan himpunan ataupun bukan dari anggota tersebut gitu. Dan E gabungan E aksen sama dengan S atau semesta. Biar lebih dipahami, maka contoh soal mengenai kejadian saling lepas ya. Terdapat kartu yang membentuk kata Australia yang terdiri dari huruf A, U, S, T, R, A, L, I, A. Ada 9 kartu. Nah, dari 9 kartu diambil satu kartu secara acak. Berapakah probabilitas terambilnya kartu A
atau kartu S. Yang pertama, kita cari dulu probabilitas terambilnya kartu A. Peluang A sama dengan 3/9. Mengapa 3/9? Kita cari huruf A atau kartu yang memiliki lambang A itu ada 3 dari 9 kartu secara keseluruhan. Jadi 3/9. Kemudian probabilitas terambilnya kartu S. Peluang S sama dengan 1/9. Mengapa 1/9? Karena huruf S dari 9 kartu di atas yaitu ada 1, jadi 1/9. Akan tetapi peluang A irisan S sama dengan bukan himpunan, sehingga peluang A gabungan S sama dengan berapa gitu ya. Tadi secara keseluruhan yang ditanyakan berapa terambilnya kartu A dan kartu S gitu. Jadi tinggal ditambah yang hasil tadi, yaitu peluang terambilnya kartu A yaitu 3/9 dan peluang terambilnya kartu S yaitu 1/9. 3/9 ditambah 1/9 yaitu sama dengan 0,444. Itu hasilnya. Jadi peluang atau probabilitas terambilnya kartu A atau kartu S yaitu sebesar 0,444. Contoh soal lain yaitu terdapat uang logam dilemparkan sebanyak 8 kali selama berturut-turut. Berapakah probabilitas kurang-kurangnya gambar Garuda muncul selama 1 kali? S mempunyai 2/8. Mengapa 2/8? Karena 2 itu masing-masing satu koin itu terdapat 2 sisi. Dari 8 koin maka 2/8 yaitu 256. Dimisalkan A merupakan kejadian yang ditanyakan, sehingga peluang atau probabilitas A sama dengan 1 dikurangi P A aksen. Dengan A aksen menyatakan kejadian bahwa sisi gambar Garuda tidak pernah muncul. Dengan PA aksen sama dengan 1/256. PA, maka PA atau probabilitas yang Garuda muncul gitu ya, sama dengan 1 dikurangi probabilitas A aksen. Jadi sama dengan 1 dikurangi 1/256, maka hasilnya 0,996. Nah, contoh yang berikutnya yaitu apabila sebuah dadu bermata 6 dilempar, maka berapa peluang untuk tidak mendapatkan sisi dadu 4? Kan dadu ada 6 sisi ya, dilempar. Nah, berapa sih peluang agar tidak mendapatkan sisi dadu 4 gitu? Maka jawabannya ada 6 mata dadu dengan sisi dadu 4 berjumlah 1. Maka NS sama dengan 6 dan NK sama dengan 1. Probabilitas dadu sama dengan NK per NS yaitu 1/6. Karena sisi 4 ya ada 1 gitu ya dari 6 sisi. Sehingga peluang komplement dari kejadian tersebut adalah probabilitas dadu aksen sama dengan 1 dikurangi probabilitas dadu. Probabilitas dadu aksen sama dengan 1 dikurangi 1/6. Maka 5/6. Hasil dari 1 dikurangi 1/6 yaitu 5/6. Jadi peluang untuk tidak mendapatkan sisi dadu 4 adalah 5/6. Peluangnya lebih banyak karena tidak mendapatkan sisi 4 itu ada 5 kejadian dari 6 sisi gitu. Ada 5 sisi dari 6 sisi. Jadi 5/6. Kemudian frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali munculnya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Atau rumusnya yaitu FH sama dengan probabilitas A dikali N. N ini banyaknya kejadian gitu.
berapa banyak kejadian tersebut. Nah, untuk bisa dipahami atau lebih dipahami, maka kita pelajari contoh soalnya. Contoh, pada pelemparan sebuah koin, nilai peluang munculnya gambar adalah 1/2. Jelas ya, 1/2, karena koin itu memiliki 2 sisi, maka munculnya gambar, sisi gambar itu ada 1, maka 1/2, 1 dari 2 gitu. Apabila pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali, maka berapakah harapan munculnya gambar? Nah, ini mudah, tinggal kita kalikan saja. FH sama dengan probabilitas A dikali banyaknya N. Jadi 30 dikali 1/2 sama dengan 15. Jadi harapan munculnya gambar dari 30 kali pelemparan dadu adalah 15 kali. Mengenai kejadian tidak saling lepas. Nah, bagaimana sih? Jadi, suatu peristiwa atau kejadian yang tidak saling lepas atau non-mutually exclusive terjadi apabila kejadian satu dapat terjadi secara bersama-sama dengan kejadian lain. Suatu gabungan dari elemen N, himpunan E, dan elemen N, himpunan F yang tidak saling lepas dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. E gabungan F sama dengan NE ditambah NF dikurangi N E irisan F. Nah, probabilitas gabungan dua kejadian E dan kejadian F yang tidak saling lepas dalam ruang contoh S dapat ditentukan dengan membagi persamaan. Jadi kita tinggal bagi saja semuanya dengan NS. Rumus yang tadi dibagi dengan NS. Jadi NE gabungan F per NS sama dengan NE per NS ditambah NF per NS dikurangi NE irisan F per NS. Berdasarkan persamaan di atas, maka probabilitas E gabungan F sama dengan PE ditambah PF dikurangi PE irisan F. Sebaliknya, PE irisan F sama dengan PE ditambah PF dikurangi PE gabungan F. Kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh, terdapat suatu acara seminar nasional yang melibatkan 300 peserta. Acara ini diikuti oleh sebanyak 180 perempuan atau P, 150 peserta dari kalangan peserta swasta, pekerja swasta, S, 90 peserta dari kalangan perempuan pegawai swasta. Jika seorang peserta seminar nasional mendapatkan hadiah undian, berapakah probabilitas peserta yang terpilih? A. Bukan pegawai swasta, B. Perempuan atau pegawai swasta, dan C. Perempuan tetapi bukan pegawai swasta. Jawabannya seperti apa? Kita cari dulu ya. Probabilitas perempuan, probabilitas pegawai swasta, probabilitas perempuan pegawai swasta. Probabilitas perempuan sama dengan 180 per 300 karena jumlah peserta perempuan yaitu sebanyak 180 orang dari 300 orang. Maka 180 per 300 sama dengan 0,6. Kemudian kita cari probabilitas pegawai swasta berapa. Pegawai swasta ada 150 orang dari 300 orang. Maka 150 dibagi 300 sama dengan 0,5. Probabilitas perempuan pegawai swasta atau P irisan S sama dengan 90 per 300 sama dengan 0,3. Mengapa 90? Karena tadi disebutkan ya, 90 peserta dari kalangan perempuan pegawai swasta gitu. Jadi 90 per 300 sama dengan 0,3. Kita tinggal cari berapa yang ditanyakan. A. Probabilitas bukan pegawai swasta yaitu PS aksen sama dengan 1 dikurangi PS sama dengan 1
dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Karena diketahui tadi probabilitas pegawai swastanya yaitu 0,5, maka tinggal masukin saja 1 dikurangi 0,5. Maka hasil dari probabilitas bukan pegawai swasta yaitu 0,5. Kemudian pertanyaan yang kedua, probabilitas perempuan atau pegawai swasta. Rumusnya probabilitas P gabungan S sama dengan probabilitas P ditambah probabilitas S dikurangi probabilitas P irisan S sama dengan 0,6 ditambah 0,5 dikurangi 0,3. Jadi sama dengan 0,8. Ini pertanyaannya akan ditanyakan probabilitas perempuan atau pegawai swasta. Jadi kan tadi probabilitas perempuannya diketahui yaitu sebesar 0,6. Nah, probabilitas pegawai swastanya 0,5. Ditanyakan probabilitas perempuan atau, jadi 0,6 ditambah 0,5 dikurangi 0,3 sama dengan 0,8. Jadi hasilnya 0,8 gitu. Pertanyaan ketiga yang C yaitu probabilitas perempuan tetapi bukan pegawai swasta. Jadi probabilitas P irisan S aksen sama dengan 180 dari jumlah perempuan dikurangi 150 dari jumlah pegawai swasta. Jadi hasil dari bukan pegawai swastanya itu 30. Maka 30 per 300 sama dengan 0,1 gitu. Hasil dari probabilitas perempuan tetapi bukan pegawai swasta. Karena 180 dari jumlah perempuannya dan 150 pegawai swasta, maka sisanya 30, maka 30 per 300 sama dengan 0,1. Contoh soal yang lainnya yaitu seseorang mahasiswa memiliki kemungkinan lulus dalam mata kuliah statistik sebesar 0,80. Selanjutnya, lulus mata kuliah ekonometrik sebesar 0,75 dan lulus keduanya yaitu 0,70. Hitunglah A. Probabilitas mahasiswa tersebut akan lulus dalam mata kuliah statistik dan ekonometrik. Yang B. Mahasiswa tidak lulus keduanya. Kita hitung yang pertama dulu, probabilitas mahasiswa yang lulus di dua mata kuliah tersebut yaitu statistik dan ekonometrik. Tadi diketahui probabilitas atau peluangnya yaitu yang pertama dari statistik yaitu 0,80 dan dari ekonometrik 0,75. Maka peluang yang lulus di keduanya yaitu PS irisan E sama dengan 0,70. Jadi PS gabungan E sama dengan PS ditambah PE dikurangi PS irisan E, maka 0,80 ditambah 0,75 dikurangi 0,70, maka hasilnya 0,85. Yang B, probabilitas seorang mahasiswa yang tidak lulus di kedua mata kuliah tersebut. Ini sebaliknya dengan soal yang tadi, maka PS aksen irisan PE aksen sama dengan PS gabungan E aksen sama dengan 1 dikurangi tadi PS gabungan E sama dengan 1 dikurangi 0,85, jadi 0,15. Sisa dari mahasiswa yang lulus di kedua mata kuliah tersebut gitu. Jadi 0,15 atau sebesar 15%. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.